Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Semoga sukacita, bahagia, dan damai sejahtera tetap menyertai kita. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, kita dengan sukacita, dengan penuh semangat melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan hidup kita. Kini kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya untuk mengajari kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi kami. Dan sampai saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan berkatilah kami semua, sertai dan lindungi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami bisa mengerti, dan melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk lebih dalam lagi memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Lukas 15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa, sorga, dan terhadap sorga aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambut itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa sukacitanya kehidupan di dalam pertobatan. Bukan hanya kita yang bertobat yang merasakan bagaimana indahnya, damainya hati kita. Terlebih-lebih Tuhan pemilik hidup kita. Tuhan begitu menyukai dan sangat bersukacita, bersorak-sorai ketika kita boleh berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Yesus membuat satu perumpamaan tentang anak yang hilang. Judulnya anak yang hilang, tapi isinya anak yang hilang itu datang kembali. Anak yang disebut sudah mati hidup kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi terhadap anak yang hilang? Dia pergi dan memfoya-foyakan harta yang dia minta bagiannya dari orang tuanya. Sesudah dia memfoya-foyakan semuanya, maka terjadilah kelaparan di negeri di mana dia tinggal. Dan pada saat itu dia juga kelaparan dan tidak memiliki apapun. Sehingga makanan babi atau ampas nasi babi pun dia mau memakannya, tapi tak seorang pun berkenan untuk memberikannya. Puncak daripada penderitaannya, dia sadar jikalau di rumah orang tuanya makanan berlebihan terhadap hamba-hambanya. Akhirnya dari puncak penderitaan itu terjadi pertobatan, pengakuan, rendah hati, dan menyesal. Sehingga dengan rendah hati dia mau katakan, dia mau datangi orang tuanya dan mengaku salah, dan mengatakan berdosa terhadap Bapa dan berdosa terhadap sorga. Artinya terhadap Bapa yang dia lihat,
dia berdosa, dan terhadap bapa yang tidak kelihatan dia berdosa dengan apa yang dia lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ketika orang tuanya melihat dari jauh anak itu, orang tuanya langsung berlari mengejar dia. Dia sangat bersuka cita. Ketika anak itu mengakukan dosanya, bertambah lagi sukacitanya. Dia hadir saja sudah bersuka cita. Tambah lagi ada pengakuan dosanya. Tambah sukacitanya sehingga sang bapak merencanakan dan membuat pesta dan memberikan hadiah kepadanya, yaitu emas dan baju yang bagus. Pesta makan bersama teman-teman, saudara dan handetolan. Namun apa yang terjadi dalam hatinya? Dia punya katakan, sang bapak mengatakan, yang mati sudah hidup kembali, yang hilang sudah datang kembali, didapatkan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu bahagianya sang bapak menyambut anak ini. Bukan hanya ketika dia melihat, waktu dia melihat pun dia berbahagia. Ketika anak itu mengakukan kesalahannya, bertambah lagi bahagianya. Sehingga dia mengaruniakan, memberikan sesuatu yang berharga, yang selayaknya bukan dia miliki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti pertobatan. Apa artinya kita di tengah-tengah orang-orang yang bertobat? Sering sekali dalam kehidupan kita sering melihat masa lalu setiap orang. Kita melihat apa yang dulu terjadi ketika dia melakukan kesalahan, dan kita tidak melihat apa yang sekarang. Yang tertanam di dalam hati kita untuk melihat seseorang adalah masa lalunya, sehingga terhambat bagi kita untuk melihat masanya yang sekarang, untuk melihat hidupnya yang sekarang. Sehingga ketika dulu jelek, kita tetap merasa jelek. Ketika dulu jahat, orang lain merasa tetap jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Bapa yang bersuka cita menyambut anaknya, melalui firman ini kita diajak, marilah, banyak masa lalu dalam setiap hidup manusia. Setiap orang punya masa lalu tersendiri. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang jujur, ada yang menipu. Ada yang munafik, ada yang seadanya, dan sebagainya. Itulah masa lalu seseorang. Sebagai orang percaya, bagaimana kita melihat masa lalu setiap orang? Apakah memang bijak kalau kita hanya selalu mengingat masa lalunya tanpa memperdulikan bagaimana hidupnya pada saat ini? Jikalau kita hanya melihat masa lalu, maka sangat sulit bagi kita untuk menerima seseorang. Ada dua hal yang akan terjadi ketika selalu melihat masa lalu. Yang pertama, kita akan tertipu. Kalau masa lalunya baik, sekarang tidak baik lagi, maka kita akan tertipu. Karena dulu baik, itu aja yang ada dalam hati kita. Dan yang kedua risikonya adalah ketika masa lalu orang jahat, kita selalu mengatakan jahat, sehingga sulit bagi kita untuk menerima kehidupannya masa kini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajak kita, Tuhan mengingatkan kita, bagaimana kita bisa menerima orang di dalam kehidupannya yang sekarang. Bagaimana kita bisa melihat masa lalunya sebagai sejarah hidupnya. Dan kita bisa melihat hidupnya yang sekarang. Dan kita perlakukan, kita terima dia sebagaimana adanya dia sekarang. Sehingga ketika ada orang yang bertobat, masih ada tempat baginya di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika ada orang yang bersalah, masih ada tempat baginya di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam hati kita. Dan selayaknya ketika ada orang yang dulu jahat, dulu tidak seperti apa yang kita harapkan, dan sekarang sudah berubah, selayaknya kita bersuka cita bagaikan berpesta. Di
kita sambut kedatangannya, kita bersuka cita dengan kedatangannya, dengan penuh rasa syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah melalui firman ini, kita kembalikan setiap orang dalam kehidupannya yang sekarang. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, belajar seperti Bapa yang mengasihi ini. Dia bersuka cita untuk pertobatan setiap orang. Dia bersuka cita untuk perubahan setiap orang. Untuk itu, mari berilah tempat, berilah ruang kepada setiap orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, dan terimalah dia sebagaimana hidupnya yang ada pada saat ini. Sehingga dia berbahagia, dia bersuka cita, dan lebih sukacita lagi adalah kita yang menerima dia dengan sukacita. Tuhan memberkati firman ini di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang mengingatkan kami bagaimana kami sebagai orang percaya boleh melihat bagaimana setiap orang hidupnya pada saat ini. Bagaimana kami memandang, bagaimana kami merasakan, bagaimana kami menerima, menempatkan, memberi ruang, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk meneruskan kehidupannya dengan sukacita dan mendapat ruang dan waktu bagi kami semuanya. Sehingga kami tidak terpaku kepada masa lalu setiap orang, tapi kami bisa melihat hidupnya yang sekarang. Kami boleh sukacita untuk menerima dia walaupun dulu hidupnya kelam. Ya Tuhan, mampukan kami seperti seorang bapa yang baik hati, yang menerima anaknya dengan sukacita. Demikianlah halnya juga kami bisa menerima orang-orang yang punya sejarah bermacam-macam, menerimanya dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa kepadamu untuk keluarga-keluarga kami, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami semua ya Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang terlihat melalui cara kami berpikir, berbicara dan perbuatan kami. Kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang membawa damai, membawa sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan kami boleh membawa damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap orang yang bergumul, untuk setiap orang yang berjuang melawan berbagai persoalan dalam hidupnya. Ada yang berjuang untuk mendapatkan anak di tengah-tengah keluarganya. Kami berdoa untuk keluarga Ilayasina. Tuhan, sudah 7 tahun Tuhan berikan pendamping hidupnya, dan sampai saat ini masih merindukan, masih menantikan anak untuk Tuhan berikan di tengah-tengah keluarganya. Tuhan bantu, Tuhan berikan, dan juga setiap orang yang merindukan anak di tengah-tengah keluarganya, berkenanlah Engkau ya Tuhan memberikannya. Dan juga setiap orang atau keluarga yang bergumul tentang ekonomi rumah tangganya, tentang usahanya, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan petunjuk, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan, tapi setiap apapun yang dibutuhkan boleh dia dapatkan karena Tuhan yang memberikannya. Dan setiap orang atau keluarga yang bergumul tentang penyakit apapun itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, termasuk orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan, kami berdoa pada saat ini terkhusus untuk tentang Bapak Epa Sembiring di Kabancai, Ibu Erlindawati di Medan, Nande Desi di Bengkulu, dan juga Nande Glenn dan Bapak Glenn Tarigan di Deli Tua. Tuhan berkati mereka, Tuhan sentuh tubuhnya, Tuhan berkata kepadanya, jauhlah semua penyakit,
jauhlah virus yang ada dalam dirinya. Kami percaya ya Tuhan, dengan menyentuh, dengan berkata sepatah kata saja, mereka boleh mendapatkan pemulihan kesehatannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, izinkanlah kami memohon, izinkan kami meminta, izinkan kami untuk mendapatkan apa yang kami harapkan dari Tuhan. Kami serahkan setiap orang yang sedang berjuang melawan penyakit ke dalam tangan. Berkati keluarganya, berkati tim medis, berkati peralatan medis, dan berkati juga obat yang dipergunakan. Inilah harapan kami. Kami percaya pada waktunya mereka akan mendapatkan kesembuhan. Karena kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Berkati semua anak-anak mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Supaya mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk orang tua kami. Berkati mereka yang sudah lanjut usia. Tambahkan kekuatan, tambahkan kesehatan, tambahkan sukacita, tambahkan rezeki bagi mereka. Sehingga orang tua kami juga boleh tetap berbahagia, bersukacita, dan melakukan aktivitasnya seturut kehendak Tuhan. Dan juga pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang berjuang di dalam kondisi yang sulit ini. Dia berjuang untuk meniti masa depannya. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Berkati mereka dalam studinya. Berkati mereka untuk mencari pekerjaan. Berkati mereka untuk mendapatkan teman hidupnya. Kami mohon kepadamu, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga atau pribadi yang pada saat ini berduka. Karena Tuhan mengambil orang yang Dia kasihi. Tuhan berikan pengertian kepada mereka akan apa arti semua ini. Sehingga mereka boleh mempunyai hati yang kuat, tabah, tenang, dan hati yang rela untuk melepaskan kepergian orang yang Dia sayangi. Hiburkan mereka semua ya Tuhan. Kuatkan mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup kami semuanya. Dan di atas semuanya kami mohon, ampunilah dosa kami. Sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk meminta, dan layak untuk mendapatkan berkat-Mu. Inilah harapan dan doa kami sampaikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan penolong kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Doa syafaat kita yang sudah kita sampaikan. Kita percaya Tuhan mendengarkan doa kita. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.